Fa idza qila laka ma haqqullahi ala ibadi. Masya Allah ya. Apa hak Allah atas hamba-hambanya? Fakul, maka jawab, haqqullahi ala ibadihi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Masya Allah. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar mereka semua beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Dalilnya mana? Wa dalilu hadis Mu'ad bin Jabal. Hadisnya Mu'ad, dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol haqqullahi ala ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'attiba man la yusyriku bihi syai'a. Masya Allah. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar mereka beribadah murni hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Dalilnya mana? Hadis Nabi ini dalilnya mana? Surah di juz Amma, surah apa? Al-Bayyinah. Apa ayat pertamanya? Lam yakunil ladzina kafaru, terus sampai wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimunas shalat, dan seterusnya. Nah, dan tidaklah mereka diperintah kepada Allah kecuali apa? Agar memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Saya tanya, ini air murni? Air murni. Umpama ditetesi setengah mili dari minyak wangi, murni atau enggak? Enggak. Ditetesi sedikit dari premium, setetes saja, atau mungkin setetes dari bisa ular. Kemarin pengurus Masjid Pertamina WA saya, ya, Masya Allah Ustaz, hari ini nyawa saya terselamatkan. Loh kenapa? Ya pas saya pulang kerja di kamar ART itu apa ya? Ya, di kamar ART mertua saya itu ada kobra. Jadi sudah jerit-jerit itu ART-nya, dia masuk, kemudian mau ditangkap ular itu nggak tahu pakai apa, nyembur kena lehernya sama masuk sedikit ke mulutnya. Ternyata Ustadz, ya, bisa ular itu pahit. Ternyata bisa ular itu pahit. Itu faedahnya dia nangkap ular. Ya, ternyata faedahnya dia tahu rasanya bisa. Ya, alhamdulillah langsung ke dokter. Ya. Ternyata kalau katanya dokternya, kalau bisa itu meskipun hanya tertelan, bukan digigitkan ularnya, itu bisa membuat orang mati. Nggih. Belum tahu? Silakan coba. Saya baru tahu kalau bisa ular itu meskipun hanya disemburkan itu juga bisa buat luka. Bukan hanya ketika digigit saja buat orang mati, enggak. Ketika orang itu minum racun bisa ular, dia juga bisa mati sebagaimana digigit ular. Nah, makanya saya katakan ini guyonan, ya. Kalau kamu digigit ular, genti gigitan. Wa haqqul ibad, Masya Allah, dan hak hamba atas Allah, Allah alla yu'attiba man la yusyriku bihi syai'a. Allah enggak akan menyiksa hamba tersebut kecuali apa? Ya, kecuali menyekutukan Allah. Selama hamba itu tidak menyekutukan Allah, maka Allah tidak akan menyiksa satu kaum. Nah, jadi kalau kita mengatakan ada dalilnya, ketika ada satu musibah besar menimpa satu kota, satu desa, satu negara, ya, di antara sebab-sebabnya adalah boleh jadi karena penduduknya berbuat kesyirikan. Pertanyaannya mungkin yang muncul, lo Amerika itu, lo orang-orang kafir itu, ya, kok nggak disiksa? Saya katakan, ya, wa kadzalika ayyam nudawiluha bainan nas, bahwasanya hari itu Allah pergelirkan di antara manusia. Saya tanya, yang ikut ujian, yang ikut sekolah latihannya lebih keras atau lebih ringan dari yang tidak ikut sekolah?
Kalau jenengan ikut paramiliter, ya latihan militer, yang cuma nonton di sebelah lapangan atau yang ikut paramiliter tadi atau yang ikut lomba umpama sepak bola, yang paling ngos-ngosan siapa? Yang ikut lomba, yang ikut latihan. Karena apa? Yang paling besar ujiannya bukan orang kafir. Sebagian orang mengatakan, kemarin ada orang yang bertanya kepada saya, kenapa ujiannya orang-orang beriman itu lebih besar daripada ujian orang kafir? Ya, yang pertama saya katakan itu dusta. Kenapa dusta? Karena orang kafir dan orang Islam sama-sama diuji. Jangan kira jenengan orang kafir tidak diuji. Namun terasanya kok berat ujian orang beriman. Karena ujian orang kafir itu ya datang dari Allah semata. Kalau orang beriman dari hawa nafsunya, dari setan dan semisalnya, setan nggak perlu menggoda orang kafir. Sesama setan dilarang saling mendahului. Nah, loh sebagian masa saya diuji dengan setan, dengan hawa nafsu, karena dia setelah saya ruqyah dan penyakitnya itu ternyata kecanduan gadget. Jadi tangan itu sampai ngeroyo gini. Ya. Saking banyaknya main gadget. Ya. Jadi saya katakan, apakah orang kafir tidak diuji? Sama-sama diuji. Namun apa? Ujian orang kafir mungkin ujian karena dia diazab oleh Allah dari kekafirannya. Sementara setan nggak akan goda dia, sudah temannya, sudah pro. Ya, hawa nafsu. Mereka hidupnya dengan hawa nafsu. Nah, orang yang sehat kemudian dia dilukai itu lebih sakit daripada orang yang sakit kemudian terluka. Dapat dipahami? Dapat dipahami betul? Karena apa? Orang yang sehat senantiasa preventif dia. Jadi sedikit ada gangguan, sedikit ada yang kotor dan semisalnya mereka terasa. Sementara orang yang biasa hidup di comberan, hidup di tempat-tempat kotor, dia tidak akan merasa kotor karena dia sudah biasa dengan kekotoran. Loh, orang yang bersihan itu dia kena apa sedikit mungkin bisa langsung kalau istilah alergi. Nah, biasanya orang yang hidup nyari rosokan, nyari barang-barang bekas, kena itu kalau besi itu ada tayeng ya, karat titik, kena motone, kena iruke, kadang mungkin makannya juga ada karatnya masuk, itu mereka sehat-sehat saja. Saya pernah membuktikan orang masya Allah ya, kalau jenengan mau ke Deltasari, dari Deltasari masuk sampai nanti masuk ke perumahan Makarya atau mungkin Geraha-Tirta, di antara jalan dari Deltasari sampai Geraha-Tirta ini, di situ di tengah-tengah itu ada wanita di atas sungai. Oh iya. Oke, ngertos. Jenengan masya Allah mandi di makan di situ ya, buang kotoran di situ, terus kencing juga di situ, mungkin ya dia makan sama kencingnya juga mungkin. Tapi yang pertanyaannya, kenapa orang gila itu jarang sakit? Imunnya lebih kuat. Jadi daripada panjenengan yang tanda kutip sok sehat. Kalau kita yang sok sehat ini ya, kena apa didik langsung sakit. Nah, seharusnya yang kena corona pertama orang seperti itu harusnya ya sudah nggak pernah bersihan, bahkan mungkin nggak pernah mandi ya. Demikian juga gambaran dengan orang beriman sama orang kafir. Kenapa orang kafir itu kok seakan-akan nggak diuji hidupnya? Karena mereka sudah di dalam ya ujian berat gitu. Jadi sudah hawa nafsu, sudah setan bersama setan, maka nggak kerasa dengan ujian. Sementara kita jauh dari hawa nafsu. Allah mengatakan ya bahwasanya dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Makanya ya orang Islam melakukan dosa sedikit kerasa mboten? Terasa, karena imannya yang mengusik. Ini ada yang error. Ketika dia umpama makan barang haram kok terasa ya imannya yang ngusik. Ini ada sesuatu yang salah, dan iman itu yang mendorong kita untuk merasakan ya dosa dan maksiat. Nah, jadi ketika iman merasakan sebuah kesalahan, dia langsung berbunyi sinyalnya. Sementara orang kafir sudah mati hatinya. Nah,
Makanya orang-orang Yahudi mengatakan, ya, ketika datang nasihat, wa qalu qulubuna ghulf, ya, hati kami sudah penuh. Ya, penuh dengan apa? Ilmu, kata mereka. Maka Allah membantah, ya, wa qalu qulubuna ghulf bal taba Allahu ala qulubihim. Bahkan Allah telah menutup hati mereka. Itu bukan karena banyak ilmu kamu nggak mau nasihat itu, karena apa? Memang Allah sudah menutup hati kalian. Nah, dapat dipahami ya perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir. Orang kafir biasa hidup dengan riba, dengan hal-hal haram. Maka mereka ketika ada hal haram nggak terasa apa-apa mereka. Tapi orang Islam sedikit aja makan haram umpama, ngambil hak orang lain di jalan umpama, dia akan terasa sinyal hatinya, sinyal imannya mengetuk hatinya. Ya iki salah gitu. Jadi kalau jenengan berbuat salah kemudian hati jenengan ya mensinyali diri jenengan iki salah, maka insya Allah itu ada iman pada diri